Selamat siang Permisa, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rizka Januarkeni dan rekan saya Pramesti Retnosari. Dalam acara talkshow kesayangan kita Is Possible, senang sekali rasanya kami dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang pastinya seru-seru. Permisa, jika saya bertanya mengenai kata Pancasila, apa yang ada di benak Anda? Dasar negara, prinsip bangsa Indonesia, atau tujuan bangsa Indonesia? Ya, benar. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, asas, atau prinsip. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. 5 dasar, asas, atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Maka dari itu, pada episode kali ini kita akan membincangkan dan berdiskusi dengan topik yang sangat menarik, yaitu menjaga ingatan sejarah Pancasila. Bagaimana sih sejarah terbentuknya Pancasila? Mari kita simak bersama jawabannya. Permisa, di studio kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Ada Kak Anggit Najib Kurniawan, ada Kak Lira Fitri Cahyaningrum, ada Kak Iksan Sahputra, dan ada Kak Nimatul Munafiah. Senang sekali rasanya ada dapat hadir di studio kami hari ini. Silahkan duduk. Sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber pertama kita, yaitu Kak Najib. Bisa diceritakan bagaimana awal mula sejarah Pancasila itu? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Jadi, menurut Yudi Latif, tahapan lahirnya Pancasila itu dibagi menjadi 3. Fase pertama yaitu fase pembuahan, dan kedua itu fase perumusan, dan yang terakhir itu fase pengesahan. Oke, kalau begitu Kak Najib bisa dijelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan fase pembahasan, pembuahan? Jadi sejak tahun 1924, Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI di Belanda mulai merumuskan konsepsi ideologi politik bahwa tujuan kemerdekaan didasarkan pada 4 prinsip, yaitu yang pertama, persatuan nasional, yang kedua, solidaritas, yang ketiga, non-korporasi, dan yang terakhir, kemandirian. Oke, baik, terima kasih Kak Najib. Sekarang kita akan membahas tentang fase perumusan. Kak Lira, bisa dijelaskan apa itu fase perumusan? Baik, jadi perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan PM Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang mengucapkan janji historisnya untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada masa depan. Berarti pada saat itu Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Benar, dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan dalam 2 tahap. Pertama melalui BPUPKI, kemudian disusul dengan pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPUPKI hanyalah melaksanakan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sementara tugas penyusunan rancangan dan penetapan undang-undang dasar menjadi kewenangan PPKI. Tetapi skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formal. Kemudian Rajiman Widyodiningrat meminta kepada anggota BPUPKI untuk memberikan pemikiran tentang dasar-dasar negara.
Baik, terima kasih Kak Lila. Tolong jelaskan apa itu pemikiran tentang dasar negara itu. Terima kasih untuk waktunya yang menonton. Landasan misi pemikiran itu dilaksanakan di sidang UPDKI pada tanggal 29 sampai 1 Juni, membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Untuk usulan kedua dilakukan oleh Mr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 dengan usulan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Disusulkan dengan usulan ketiga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan, 3. Musyawarah mufakat dan perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah adanya usulan dari Muhyiddin, Supomo, dan Soekarno, apa mereka lakukan selanjutnya? Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengambil inisiatif membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang bertugas menyusun rancangan pembukaan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara. Panitia ini beranggotakan 9 orang, terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Subarjo, Wahid Hasim, Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno. Panitia 9 dibentuk dengan tujuan untuk merancang pembukaan UUD NKRI. Lantas, apakah waktu itu Panitia 9 berhasil menjalankan tugasnya? Ya, benar sekali. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau yang sering kita sebut Jakarta Charter. Itu dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. 1. Keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti dapat diperoleh kesimpulannya jika Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sekarang kita beralih kepada Kak Limatul. Setelah dibentuknya Piagam Jakarta, apa yang selanjutnya terjadi? Baik, jadi pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk PPKI dalam rangka mempersiapkan Indonesia Merdeka yang intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Berarti ini sudah mendekati kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan Pancasila pada era kemerdekaan? Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, setelah Jepang menyerah pada Sekutu, golongan pemuda yang terdiri dari Sukarni, ada Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan mempertimbangkan. Hingga terjadilah kesepakatan kirimlah Springlok dan proklamasi dilaksanakan di hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Proklamasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Lantas apa yang terjadi dengan Piagam Jakarta setelah proklamasi? Masih tetap atau ada perubahan? Ya, ini merupakan fase pengesahan.
Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, menyusul setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehari sebelumnya, PKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di belakang sila ketuhanan, 7 kata itu dicoret dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Peniadaan 7 kata itu dilakukan karena sila pertama dianggap tidak berlaku untuk pemeluk agama lain selain agama Islam dan mendapat banyak kritik terutama dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Sehingga sila pertama dirubah untuk menghargai perjuangan dari seluruh golongan yang tidak hanya Islam saja dan untuk menghindari terjadinya perpecahan. Baik, terima kasih Kak Imatul. Berikan tepuk tangan kepada narasumber-narasumber kita yang hebat ini. Dari perbincangan kita kali ini dapat diambil kesimpulan jika dalam lintasan panjang proses konseptualisasi Pancasila itu dapat dikatakan bahwa 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Pada hari itulah 5 prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila dan tidak pernah berubah jumlahnya. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai dasar negara Pancasila perlu persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta 22 Juni dan akhirnya mengalami perumusan final melalui pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional yang mengangkat kehidupan berbagai dan bernegara. Bukankah rumusan versi 1 Juni dan 22 Juni melahirkan versi 18 Agustus 1945? Tak terasa kini kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber yang hebat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.